Selamat pagi anak ibu semuanya. Kita berjumpa lagi pembelajaran secara online dengan Ibu Lasmi. Hari ini kita akan membahas materi tema 5 subtema 3. Tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Hari ini kita akan belajar Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat dengan MEA. Kira-kira apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA adalah pengintegrasian ekonomi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan segala hambatan dalam upaya meningkatkan perekonomian seperti perdagangan barang, jasa, dan investasi. Karakteristik utama masyarakat ekonomi ASEAN itu ada 4. Yang pertama, pasar dan basis produksi tunggal. Yang kedua, kawasan ekonomi yang kompetitif. Yang ketiga, wilayah pembangunan ekonomi yang merata. Yang keempat, daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Sekarang ini, ASEAN semakin terlihat dinamis dan mampu bersaing sehingga masyarakat ekonomi ASEAN menjadikan ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal. Untuk itu diperlukan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Apa saja bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat ekonomi ASEAN? Yang pertama, pengembangan SDM atau sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas. Yang kedua, pengakuan kualifikasi profesional. Yang ketiga, konsultasi lebih dekat pada kebijakan makroekonomi dan keuangan. Yang keempat, langkah-langkah pembiayaan perdagangan. Yang kelima, meningkatkan infrastruktur. Yang keenam, pengembangan transaksi ekonomi melalui e-ASEAN. MEA juga memberi keuntungan bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN. Apa kira-kira keuntungannya? Keuntungannya yang pertama, dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Asia Tenggara. Yang kedua, membuka peluang bagi UKM atau usaha kecil menengah untuk dapat berkembang. Bagaimana caranya? Membuat beraneka ragam cenderamata bagi para wisatawan. Anak ibu juga perhatikan contoh-contoh cenderamata yang dibuat bagi para wisatawan. Ini dia ya. Bisa dibuat dalam bentuk negara Thailand, Singapura, Malaysia, Indonesia. Semua cenderamata ini terbuat dari magnet, sehingga dapat ditempel pada pintu kulkas. Magnet mempunyai medan. Apa itu medan magnet? Medan magnet adalah daerah yang ada di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak dapat dilihat, tapi dapat digambarkan. Ini dia gambar medan magnet. Bagaimana cara membuat magnet? Cara membuat magnet itu ada 3. Yang pertama, gosokan. Prosesnya bagaimana? Cara pembuat magnet dengan menggosok-gosokkan magnet pada besi atau baja yang akan dibuat magnet dengan gosokan harus searah. Ini contohnya, gambar membuat magnet dengan cara gosokan. Yang kedua, aliran arus listrik. Magnet yang dibuat dengan aliran arus listrik disebut juga dengan elektromagnetik. Bagaimana prosesnya? Prosesnya pembuatan magnet dengan
mengalirkan arus listrik pada benda yang akan dibuah magnet, di mana benda dililit dengan kabel tembaga yang ujungnya dihubungkan dengan sumber arus listrik. Perhatikan gambarnya. Ini dia gambarnya ya. Yang ketiga, induksi. Bagaimana prosesnya? Induksi itu prosesnya cara pembuatan magnet dengan menempelkan benda ferromagnetik pada magnet sehingga benda tersebut bersifat magnet. Oke, anak ibu bisa perhatikan gambarnya seperti ini. Hari ini ibu akan memberikan tugas keterampilan IPA, yaitu percobaan membuat magnet. Pada percobaan ini, anak ibu pilih salah satu cara membuat magnet yang anak ibu rasa yang lebih mudah. Setelah anak ibu memilih, kemudian peserta didik mempraktekkan atau melakukan percobaan tersebut. Saat melakukan percobaan, ambillah foto percobaan yang anak ibu lakukan. Kemudian, setelah selesai melakukan percobaan, buatlah laporan percobaan tersebut sesuai dengan buku siswa tema 5 halaman 146 sampai 151. Ingat ya, ibu ulang. Pilih salah satu cara membuat magnet. Tugas keterampilan IPA ini dikumpul hari Selasa 10 November 2020. Kita tahu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirimkan barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir. Sebelum barang dikirimkan kepada konsumen, biasanya penjual mengisi formulir terlebih dahulu. Ini dia, formulir pengiriman barang. Ini berisi tentang data penerima, data pengirim, serta data lainnya mengenai pengiriman barang. Contohnya, formulir pengiriman barang dalam negeri. Selain formulir pengiriman barang ini, contoh lainnya kira-kira apa ya? Formulir ujian khusus atau ujian sekolah. Contoh formulir ujian khusus atau ujian sekolah, anak ibu bisa perhatikan ya, ini dia. Sebelum mengisi formulir ujian sekolah, anak ibu semua harus membaca petunjuknya. Petunjuknya ada di formulir ujian sekolah tersebut. Banyak cara yang dilakukan pelaku usaha untuk mempromosikan suatu usaha dan produknya adalah melalui reklame. Oke, kita lihat contoh reklamenya ya. Hari ini kita akan membahas contoh reklamenya ada dua. Yang pertama adalah embalase. Kira-kira embalase itu apa ya? Embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang menarik untuk konsumen. Kemasannya sebagai pembungkus atau pelindung produk dan sebagai daya tarik serta pemberitahuan kepada konsumen. Anak ibu bisa perhatikan gambar embalase berikut. Yang kedua adalah buklet. Buklet itu sering disebut dengan buku kecil. Buklet adalah salah satu selebaran atau salah satu media promosi yang memuat informasi, deskripsi, gambar, dan contoh-contoh tentang suatu produk. Oke, anak ibu bisa perhatikan contoh gambar buklet di bawah ini.
Buklet ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, covernya. Yang kedua, daftar isinya. Yang ketiga, isi atau inti dari produk yang akan dipromosikan. Langkah-langkah membuat buklet itu ada 6 tahapan. Anak ibu bisa baca catatannya ya. Sudah ada ibu buat di catatannya, beserta gambar, tahapan, dan keterangannya. Pelaku usaha harus memiliki sikap saling menghargai, kerjasama, dan menghormati antar anggota pelaku usaha. Oke, kita lihat sikap yang harus dimiliki seorang pelaku usaha atau seorang wirausahawan agar dia menjadi pengusaha yang sukses. Sikap apa saja yang harus dimiliki? Yang pertama, sikap kerjasama. Yang kedua, sikap selalu berpikir positif, percaya diri, penuh semangat, kreatif, dan tidak emosional. Yang ketiga, memiliki mental dan pribadi seseorang yang andal, tangguh, dan unggul. Berarti ini artinya apa? Wirausahawan itu harus memiliki sikap andal, sikap tangguh, sikap unggul. Kira-kira apa itu wirausahaan yang andal? Wirausahaan yang andal adalah wirausaha yang memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan yang cukup baik untuk dapat memulai, memiliki, dan mengelola usaha yang risikonya tidak begitu besar dan kegiatan usahanya masih sederhana. Wirausahawan yang tangguh. Apa itu? Wirausaha yang memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan yang sangat baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan menangani usaha yang resikonya cukup besar, serta kegiatan usahanya cukup kompleks. Yang berikutnya, wirausahawan yang unggul. Apa ya? Wirausaha yang memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan yang sangat baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan menangani usaha yang resikonya besar, serta kegiatan usahanya kompleks. Sikap yang terakhir yang harus dimiliki seorang wirausahawan yang sukses adalah mau bergaul atau berteman dengan orang-orang yang berada di bawahnya dan orang-orang yang berada di atasnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga membantu semua anak ibu untuk memahami pelajaran materi tema 5 subtema 3. Sekian dan terima kasih.